rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya sambutan kepada ketua kelompok PBL, Bapak kami juga silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ketua RW 12 Kelurahan Cipadung Kelurahan Cipadung Kidul, yang saya hormati Bapak Ketua RT setempat, yang saya hormati Bapak tokoh agama dan tokoh masyarakat RW 12, yang saya hormati Ibu Kader RW 12, yang saya hormati Bapak Agung dan Pak Yakobus selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Ketua Karang Taruna atau yang mewakili, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang berbahagia ini dan dapat bersilaturahmi. Dan tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan tabi'in-tabi'atnya, serta mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu seluruh seperangkat RW 12 yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami ingin sedikit menyampaikan perihal tujuan kami berada di sini, sekaligus secara tidak langsung ingin bersilaturahmi dengan masyarakat RW 12. Adapun tujuan kami berada di sini yaitu melaksanakan musyawarah masyarakat RW 12. Dan selanjutnya sebagai salah satu kegiatan dari pengalaman belajar lapangan yang harus kami tempuh, dan juga sebagai bentuk implementasi dari Dharma perguruan tinggi. Adapun nanti akan ada kegiatan yang akan kami susun atas sepengetahuan dan seizin pihak RW. Kami berharap kegiatan yang kami buat dapat bermanfaat bagi masyarakat RW 12 dan pembelajaran bagi kami khususnya mahasiswa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rifadi selaku ketua kelompok PBL. Di sini acara selanjutnya itu sambutan kepada ketua RW 12, nama Bapak Eman di tempat yang maksud kami silakan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada itu bisa bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang sehat. Salawat dan salam tetap terus dilimpahkan hanya dengan mudah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM Kelurahan Cipadung Kidul, yang saya hormati Bapak Presiden Bakti Bersana, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai RT 4, yang saya hormati adik-adik mahasiswa, mahasiswi. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dengan acara melaksanakan musyawarah tingkat raya, musyawarah tingkat raya. Alhamdulillah saya juga akan mendukung apa yang diadakan adik-adik mahasiswa yang kebetulan ada di wilayah RW 12. Berapa RW? 3 RW. 3 RW. Alhamdulillah kebetulan musyawarah di tingkat RW ada di RW 12 ya. Mudah-mudahan ada
kelancaran dan kesuksesan. Saya mendukung adik-adik saya tetap semangat dan sukses selalu ya. Mudah-mudahan apa yang bisa diciptakan sama adik-adik mudah-mudahan menjadi kelancaran dan bagi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua RW 12 untuk sambutannya. Untuk selanjutnya kepada pemimpin lapangan yaitu Ibu Vivi, waktu dan tempat kami persilahkan. Mabuk di depan bu. Langsung ini kata Balik punya Oh ya, udah bisa. terus senyum ke sana. Ada sedihnya. Itu dia. Ada WT di dia. Deketin dia mah. Cuma deketin. Itu kalau Rete. Yang kadang-kadang mah malu dulu. Si bapak dia. Mas. Jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak RW dan kepada semua yang hadir di sini, khususnya kepada RT 1 sampai RT 4 beserta jajarannya. Maaf ya, kami ucapkan terima kasih karena telah membantu RW 12 ya. Saya mewakili RW 12 dan juga semua kader di sini. Semoga semua acara ini lancar dan tidak ada kendala dan halangan apapun. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada adik-adik semua. Adik-adik apa rekan-rekan ya? Rekan-rekan semua. Rekan-rekan aja ya. Mangga semua. Sobat-sobat semua. Sobat-sobat semua ya. Terima kasih Pak Kapten. Itu aja dari saya. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih kepada Ibu Vivi atas sambutannya. Untuk selanjutnya sambutan pemimpin akademik, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya lah, hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini memenuhi undangan mahasiswa kami dalam kegiatan pelaksanaan musyawarah mufakat tingkat RW yang dilaksanakan di RW 12. Serta tidak lupa kita curah limpahkan salawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya dan insya Allah sampai ke kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Yang saya hormati Ketua RW 12 beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT, Ibu RT yang sudah hadir pada hari ini yang dibawa lingkungan RW 12 serta pembimbing lapangan yang mewakili dari pihak puskesmas, ibu-ibu kader serta adik-adik ya, adik-adik mahasiswa yang sangat-sangat saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya berdiri di sini sebagai pembimbing akademik dari mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan PBR.
kebetulan di sini pembimbing akademik dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat ini ada saya Agung Sutriawan dan ada rekan saya di sana, ada Pak Jack di sana selaku pembimbing akademik. Nah, perlu saya sampaikan mungkin maksud dan tujuan kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, mahasiswa kita titipkan di awal Januari kemarin itu di Puskesmas dan sudah dilakukan pembukaan kegiatan PBL kemarin itu di kantor kelurahan. Nah, kegiatan PBL ini berlangsung selama 2 bulan dan mahasiswa memang secara penuh ditempatkan di RW 12 dengan harapan adanya mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat di lingkungan RW 12 ini dapat membantu, dapat memberikan saran masukan kepada pemerintahan setempat, khususnya yang ada di bawah lingkungan RW 12 terkait dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kemarin adik-adik mahasiswa memang sudah turun ke lapangan melakukan beberapa kegiatan yang kemarin mungkin sudah dikoordinasikan melalui ketua RW, melalui pembimbing lapangan dan ibu-ibu kader, bahwa mencocokkan data yang ada di puskesmas. Mereka melakukan survei di lapangan dengan harapan pada hari ini kita mendapatkan hasil atau kesimpulan bahwa permasalahan yang sudah ditemukan oleh mahasiswa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, selain permasalahan sudah ditemukan, kalau tidak ada alternatifnya atau tidak ada solusinya kan percuma ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan di pertemuan kali ini pun kita rekan-rekan mahasiswa nanti akan memberikan arahan atau memberikan saran bagaimana supaya permasalahan itu dapat diatasi dengan baik dan sedini mungkin. Nah, dengan harapan nantinya program-program yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan mahasiswa ini dapat membantu masyarakat yang ada di RW 12. Nah, nanti mungkin ada sedikit hasil survei yang sudah ditemukan oleh teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya nanti tidak seperti itu boleh Bapak Ibu. Kalau misalnya yang dirasakan di lingkungan masyarakat ini tidak seperti yang dipaparkan oleh mahasiswa, maka itu boleh kita lakukan diskusi kita. Karena yang ditemukan oleh mahasiswa mungkin hanya hasil surveinya yang sudah dikomunikasikan sebenarnya di pembimbing lapangan maupun di pembimbing akademik, tetapi memang belum didiskusikan dengan masyarakat setempat. Nah, di sini Bapak Ibu yang hadir adalah figur-figur yang ada di lingkungan RW 12 dengan harapan kita menghadirkan Bapak Ibu sekalian sudah mewakili keseluruhan dari masyarakat yang ada di lingkungan RW 12. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu dan juga sudah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Guru yang sudah minta waktunya dan memberikan selaku pembimbing kami. Acara ketiga sudah selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti di mana pemaparan materi hasil kelompok kami di RW 12. Pak, waktu dan tempat kami silakan. Sebelumnya yang kami temukan di sini mengenai demografi RW 12 ya Pak. Nah, Bapak RW 12 ini terletak di Kelurahan Bandung Kidul, berbatasan dengan RW 1, RW 9 dan 11 ya ada resminya Bu. Berdasarkan data kami di Desember 2021 kali kemarin, bahwa
penduduk RW 12 ini terdapat 1.415 jiwa. Dari perempuannya ada 719 jiwa dan laki-lakinya 696 jiwa. Berdasarkan data sekunder yang kami dapat dari Puskesmas, terdapat 10 penyakit yang dominan, yaitu diabetes mellitus dan stroke. Di sini penyakit yang paling tertinggi mencapai 18,75% dan sisanya rata-rata 6,25% seperti hipertensi, jantung, liver, prostat dan yang lainnya. Berdasarkan hasil primer sekunder yang survei kami kembali di RW 12, kami mencatat terdapat permasalahan dari remaja merokok ya Bu, yang lebih dominan banyak mencapai 79% dan 78%. Karena permasalahan kita merokok, di sini kami menyinggung mengenai materi bahayanya merokok. Nah, mengapa rokok bahaya? Karena rokok itu mengandung zat nikotin yang berasal dari daun tembakau, sehingga nikotin ini bisa merupakan zat yang membuat kita kecanduan ya Pak, bagi seorang perokok. Iya, rokok bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, kanker, impotensi, dan gangguan kehamilan. Selain itu, rokok juga menyebabkan keburukan bagi kita sekitar ya, karena rokok ini yang orang-orang ini disebut pasif, karena perokok pasif kan mengalami gangguan yang sama dengan perokok aktif. Asap rokok juga meningkat pencemaran udara terutama di kota-kota besar ya Bu. Seperti kebiasaan merokok di kehidupan sehari-hari adalah yang meluas merokok di halte, kendaraan umum, seperti kita di lapangan-lapangan ya rata-rata gitu ya Bu. Nah ini untuk dampak buruknya bisa menyebabkan tumbuh rambut, gangguan mata, kehilangan pendengaran, menyebabkan sakit paru-paru, rusak gigi dan menyebabkan bau mulut gitu, menyebabkan kanker kulit juga. Efek panjang rokok itu pada anak-anak bisa gangguan kecerdasan, tingkah laku lebih agresif dan kurang matang, infeksi meningitis, menyebabkan proses penyembuhan luka, bronkitis, pneumonia, pneumonia, limfoma dan infeksi telinga tengah. Baiknya Bapak Ibu izin menyampaikan bahwa kemarin kan kita menjalankan kuesioner dengan dibantu Bapak RT, Bapak RW, mungkin Ibu RT dari 100 kakak. Nah dari sini kita mendapatkan hasil bahwa paling tinggi itu seperti ini ya Bu, Pak, merokok dengan hasil 75%. Untuk remaja dan keluarga merokok untuk 76%. Bapak Ibu mohon maaf ya. Ya Pak. No Pak. Eta jangan kita jangan. Untuk ayo. Mama. Salah. Menunjang bapaknya tidak apa-apa, anak mama berapa? Anak kamu ngerokok banget nih. Adek, itunya mau pakai peluru enggak? Itunya, enggak usah. Enggak usah. Mungkin untuk mungkin ya Bu untuk pemecahan, Bapak juga untuk pemecahan masalah kami karena di sini merokok.
nggak menunjang bapaknya tidak merokok, anaknya mau merokok. Jadi satu rumah ada kepala keluarganya tidak merokok, tapi anaknya ada yang Anaknya merokok. merokok. Saya apa tidak merokok? Enggak, ini kan kalau di sekolah kan anak-anak pergaulan merokok kan. Jadi pasti ada aja dalam satu keluarga itu pasti ada gitu. Iya. Mungkin dari Datang dalam belajar merokok. Anak-anak muda ya. Agar datang mereka. Merokok tapi dia rokok. Jadinya. Terus dilanjut aja. ya mungkin dari kami gimana caranya gitu biar perubahan itu menjadi lebih baik gitu. Jadi mengurangi Karena istilah ya mengurangi kayak remaja merokok, terus di salah satu keluarganya ada merokok gitu. Nah kita tuh ingin kayak atau gimana ya gitu. Enggak gini, maaf sebentar ya. Sebentar. Ada yang mungkin punya konsep. Ini yang disampaikan ini remaja apa seluruh warga RW 12? Seluruh RW 12 bukan hanya remaja. Oh, ya. Sebetulnya ini kan kasusnya di tiap tempat sama. Ada sudah menemukan bahwa di RW 12 itu ketergantungan pengguna itu sangat tinggi sekali. Nah ini konsep yang ditawarkan oleh adik Mas Fred seperti apa? Agar remaja Jadi, bisa mengurangi merokok. Kita ingin bahwa ini ada diskusi, ini ada solusi. Jadi konsep yang dibawa oleh Ade untuk supaya ada solusi untuk warga seperti apa gitu maksudnya. Untuk remaja. Solusinya Remaja, solusi kita harus membuat komunitas biar remaja teh bisa lah mengurangi untuk merokok mah gitu. Ada tempat kita nyedia satu tempat khusus buat ada komunitas buat remaja yang untuk kesatuan biar tidak antara mengurangi rokok gitu Bu. solusinya gitu. Ya itu kan ada komunitas, kita buat komunitas. Terus step untuk supaya mengurangi anak-anak atau remaja seperti apa, gitu, konsepnya seperti apa. Kalau komunitas kan itu kan hanya makan, tapi di dalam wadah itu kan ada proses, ada rencana bagaimana ini tahapan yang mau dilakukannya gitu. Tahapan bagaimana? Kalau secara umum kalau kita remaja mah satu dari pergaulan susah juga. Kalau ya itulah kalau lebih kerasnya lagi mah dalam ditutup pabrik mah paling aman. Aman juga Selama masih ada dibuat mah produksi tetap juga bisa. Memang nggak bisa ditutup. Ada tanamannya gitu, ada tembakaunya. Masalahnya dari si pabriknya masih ada izin rokoknya. Baru kasihan yang petani. Kalau secara umum Itu udah dan selesai, nasional udah selesai. Kita sekarang mau diskusi aja. Jadi gini, mungkin saya sering paham bahwa ada itu ingin membantu masyarakat. Seperti yang tadi Pak Ewe katakan, sebetulnya bukan saya, belum bukan berarti kita mengalah dengan posisi, tapi memang harus ada usaha. Ini kan masuk program daripada adik-adik. Harus ada usaha bagaimana caranya supaya membantu masyarakat minimal mengurangi angka supaya tidak setinggi itu di wilayah RW 12. Ya sekarang yang mau saya ini konsepnya seperti apa? Di dalam konsep itu kan ada tahap-tahapan. Jadi kita nggak bisa langsung harus begini, solusinya begini, tapi kan tahapan proses itu kan harus ada. Seperti apa konsepnya dari adik? Apa bikin ruangan tersendiri di lapangan. Tadi kan wadahnya ada punya membuat suatu semacam Berapa di dalam rumah gitu di lapangan, di pinggir. Oh kita satu-satu dulu ya. Konsepnya seperti apa? Yang mau dilibatkan siapa? Tokoh masyarakat, Karang Taruna dari pihak AD sendiri dan pihak universitas atau jurusan seperti apa gitu. Yang dilibatkan seperti apa gitu. Jadi SDM-nya mau siapa, dari pihak kampus mau siapa, itu kan harus jelas. Harus tersusun biar kita itu
programnya itu benar-benar terarah, ada hasilnya gitu. Jangan sampai kita punya program tapi hasilnya tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa. Jangan sampai gitu. Kasihan tidak ngeluarin waktu, ngeluarin biaya juga harus jelas. Jadi biar kita mengerti gitu kan. Di sini masyarakat tidak semua paham satu masalah, tidak semua paham. Gitu. Ya silakan dipaparkan. Mungkin Pak ini bisa dibantu, sama Pak dosennya bisa dibantu. Silakan lihat. Saya menambahkan sedikit ya Dek, ya dari keterangan Pak Katanya. Selama ini juga kan disadarkan pergantian ya, penyuluhan di puskesmas juga, di kelurahan juga sering ya, di kecamatan juga sering bikin spanduk, tapi dibaca, tinggal lewat aja gitu, dibaca. Kalau kita mah kalau maaf ya yang suka mancing ya, Pak Ajat dari niat masing-masing gitu, dari niat masing-masing udah penyuluhan udah di, tapi alhamdulillah gitu ada hasilnya, tidak merokok di dalam rumah juga, alhamdulillah. Itu Kita begini aja deh, kita salin aja gitu. Sekarang begini aja, ada yang punya niat seperti ini, saya angkat sebuah bagus. Sekarang real gini aja, tanya aja tuh ke pengurus di sini, pengurus punya enggak niat memanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan rokok di sini? Kalau punya niat, bisa enggak pengurus yang tidak merokok? Begini deh. Tidak merokok, tapi yang merokok memberikan penyuluhan merokok. Bisa nggak seperti itu? Contoh aja, salah satu contoh aja. Permasalahan pemuda merokok itu ya, remaja merokok, emang dari tiap tahun pasti yang dikendalanya itu remaja merokok. Soalnya kan dari kader kan setiap tahun sekali kan ada ini ya, pendataan untuk ini PHBS. Itu yang kendalanya itu pemuda yang merokok. Memang kalau lihat dari keluarga misalkan yang dari ini bapaknya tidak merokok, anaknya jadi perokok. Ada aja kadang bapaknya perokok, anaknya ada yang enggak. Memang itu kendalanya yang itu perokok. Soalnya tetap anak-anak dilarang merokok. Tapi kan kalau pergaulan kita kan harus memantau pergaulan bukan dari rumah aja. Di luar kan kita kalau anak sekolah kan tidak tahu gimana sebenarnya. Jadi kalau dari itu memang susah harus di ini. Jadi itu termasuk salah satu kendala yang diformulasikan konsepnya seperti apa yang ditawarkan oleh dari mahasiswa, itu aja. Kalau sekiranya itu bisa dikolaborasikan dengan lingkungan masyarakat di sini, ya udah mudah-mudahan bagus. Iya. Yang penting begini, kalau dilarang merokok ya pasti susah gitu ya. Tapi minimal merokok jangan di dalam rumah. Jadi mengurangi kesehatan. Yang penting di pos atau di luar lah. Ya kalau merokok mah susah kalau diberhentikan. Kalau udah punya nanti juga berhenti sendiri gitu. Yang minimal jangan di dalam rumah lah merokok gitu. Itu aja. Susah kalau diberhentikan kalau kita itu nanti juga berhenti sendiri. Apalagi mah kalau merokok kejatannya PT ya. Itu Perkenalaman padang seberapa pun Sekarang ada silakan Dameng gitu. Acara-acara silakan waktunya disilakan. biar nggak terlalu tegangnya deh ya. Iya. Kita sharing aja, sharing aja. Biar deg-degan ternyata nggak ada bapak-bapak dari dia terus sih kendalanya ya. Pak, nuhun Pak. Pak, matur nuhun, Nuhun bisa banyak. Kasihaya tugas jadi kasih. Nuhun. Panggilan? Panggilan. Bukan ya, ini mas sekedar masukan ya. Jadi maksudnya kalau untuk masalah rokok
memang kan kebanyakan itu hanya sebatas keterangan bahwa rokok itu berbahaya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah pada kenyataannya di masyarakat itu kan itu tidak dihilangkan. Bahkan jangankan pakai spanduk, di rokoknya pun ada tulisannya. Ada gambarnya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan berbicara masalah rokok itu harus dengan bukti hasil penelitian secara langsung. Kayak misalkan praktek-praktek kayak apa air RO atau apa kan gitu kan, pH-nya berapa nih, tingkat bahayanya berapa dan sebagainya. Bahkan sampai aqua pun tingkat bahayanya, oh ini ternyata masih jelek dan sebagainya, oleh mineral dijajar gitu kan. Nah kalau itu mungkin bisa membantu untuk mengurangi. Karena apa? Karena buktinya jelas gitu kan. Anak-anak remaja juga dia secara pemahaman juga mungkin akan lebih nangkep gitu kan. Karena apa? Karena yang selama ini berjalan itu hanya sebatas kayak gitu aja, larangan-larangan, tetapi ya udah jadi kebiasaan gitu kan. Jadi tidak terlalu tidak terlalu gitu. Nah ketika misalkan tadilah ketika ada komunitas segala macam. Nah komunitas ini anggaplah misalkan dia mengumpulkan sebuah kelompok pemuda gitu kan untuk lebih ke edukasi ke itu gitu kan, bahaya itu seperti apa sih, bahayanya apa sih sebetulnya gitu kan. Jadi lebih mengerti gitu nantinya gitu. Nah ketika mereka mengerti, mungkin dia pasti akan mengurangi gitu kan, karena oh tingkat bahayanya kayak gini, takut dari sebagainya. Apalagi menerangkan istilahnya itu lebih ke otak, misalkan ke otak itu seperti apa gitu kan, saraf-saraf mana aja misalkan gitu kan. Nah mungkin itu akan lebih mengerikan kalau gitu. Kalau cuma sekedar gambar gitu mah wah Pak RW itu gak asik. Dengan ini aja kan gitu. Pindahin aja gitu kan bungkusnya tuh gitu kan ke kotak gitu aman. Ya itu mungkin hanya sekedar masukan aja. Tapi kan sebetulnya mah ini lebih ke arah kesehatan, itu bukan hanya sekedar rokok aja kan sebetulnya mah ya. Memang kalau berbicara rokok terlalu sensitif gitu kan, karena itu mah harus ada istilahnya tadi kan penelitian segala macam harus dibuktikan dulu gitu. Itu barangkali yang mau ini gitu kan. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin kayak dari penelitian mah pernah lihat kayak kapas yang di dalamnya itu yang ditimbun sama ditulis sama kaca gitu, terus ujungnya teh rokok yang sampai nanti kapasnya teh jadi coklat gitu. Mungkin itu bisa kami lakukan gitu ya sebagai percobaan gitu ya, maksudnya kalau itu anggap aja itu paru-paru gitu, sebatang aja udah sampai kayak gini gitu. Gimana kalau misalnya terus-terusan kayak kereta api gitu kasarnya ya kan, kayak kereta api gitu kan. Nah mungkin bisa makin parah gitu, mungkin itu bisa kita lakukan. Nah untuk tahap itu kan tahap sesudah nanya kayak niatnya komunitas berarti kan mungkin dibantu Karang Taruna juga, ada remaja gitu kan. Nah mungkin dibantu kayak perkumpulan dulu sambil kita kayak penyuluhan tapi sambil bukti juga gitu. Terus nanti kita dari komunitas itu dipantau apakah benar ada perubahan nggak setelah dikasih tahu ini gitu, mungkin kayak gitu. Tapi memang dengan tadi keterangan misalkan ini rokok satu batang aja udah bisa ini, karena itu itu masih bisa dibantah karena apa? Karena asapnya kan nggak dikeluarkan, dibiarkan mengendap di situ kan. Lebih tahu dari kamu rokok hebat. Pernah lihat ya, jadi itu tuh kan kayak tabung gitu, di pinggirnya kan bolong itu buat kayak narik sisa rokoknya, nanti keluarnya dari atas si tabung itu, lihat gitu. Jadi kan kayak masuk keluar lagi sirkulasinya gitu kan, sama aja kayak di paru-paru gitu kan. Mungkin seperti itu nanti cobaannya mungkin ya. Tapi kalau remaja mah bisa ya biasanya mah ini kadang coba-coba mereka coba-coba kebanyakan kayak penasaran gitu ya. Kita udah dicoba-coba ininya, oh ini rasanya yang dari coba-coba terus kengenahan kayak kalau nggak merokok gaul gitu, nggak jantan lah nggak gaul, kalau nggak merokok takut banyak kan remaja gitu. Gaul.
Teh tegal berarti. Tapi mah lamun ngarokoknya atasnya rokok 25.000 bangun nanti. Nah, cuma kan rumah makan Padang. Nah, iya ribet bubur, gitu. makan. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu Kan cuma perbandingan merokok saya rasakan kalau dengan tidak merokok, rewok yang tidak merokok. Jajan Emang kalau dari segi ekonomis mah sama sih sebetulnya mah, kalau rewok tidak merokok. Itu apa pengalamannya? Emang kasus Pak RT ya Pak, emang ada nasi padang itu 2002. Dibuka banyak itu. Katanya ini nasi padang lamaran 2 kali. Emang dari segi ekonomi emang tidak merokok itu makanan itu lebih rewok itu. Saya merasakan itu survei sendiri. Bikin aja sekarang mah bikin konsep. Kalau mau dibikin semacam tadi yang sudah direncanakan, silahkan dijalankan. Kita kan jangan sampai Hanya membantu. sebelum kita dilaksanakan kita udah pesimis. Oh ini nggak bakalan bisa. Ini kan hanya masukan daripada warga ya, termasuk ibu yang punya anak. Silahkan aja dibikin konsepnya, dibikin saran kerjanya seperti apa. Laksanakan itu aja dulu. Jangan mikir oh nggak bakalan berhasil, enggak. Jangan seperti itu. Jangan pesimis dulu. Justru harus optimis. Adik-adik ini harus optimis bahwa minimal ada perubahan untuk tingkat ketergantungan kepada rokok di wilayah ini. Gitu. Kalau nanti sudah berhasil mungkin bisa dikembangkan di daerah lain kan. Ini kan anggaplah ini sebagai proyek percontohan di wilayah 12 untuk kelompok satu ini. Kalau berhasil ya udah berarti kerja adik termasuk bagus berarti kan hasilnya gitu. Yang penting nanti dalam pelaksanaannya ya silakan ya di kerjasama dengan pihak wilayah 12. Jangan sampai putus asa, jangan sampai pesimis. Sudah punya program, ternyata ada masukan dari warga, jadi pesimis jangan. Justru harus optimis, buktikan bahwa ada bisa, ada mampu, gitu. Itu aja. Harus gitu. Kalau menurut saya, ya silakan makanya bikin konsepnya seperti apa, sesuai dengan lingkungan di sini nih. Makanya di sini sini mah anak-anak bandel, punya konsep seperti apa untuk anak-anak bandel ini yang susah untuk dikasih tahu. Apakah gini? Kamu mau merokok, daripada kamu merokok mendingan nih saya kasih 5.000 jangan merokok. Itu salah satu cara umpamanya. Kalau umpamanya itu mah tidak merokok, ini cara-cara yang ya mungkin ada cara lain ya silakan. Contoh aja, ini contoh aja. Mungkin sedikit menambahkan terkait dengan konsep pencegahan ya. Karena rokok ini kan ada 3. Ada yang merokok aktif, ada perokok pasif, dan ada yang mencoba-coba merokok. Iya. Nah, yang paling berbahaya ini adalah yang coba-coba dan yang tidak merokok tetapi terpapar asap rokoknya. Padahal dia tidak ngapa-ngapain, tapi ada dampak dari orang-orang yang merokok. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya sekali. Nah, lalu mungkin di RW 12 ini sudah ada program dari pihak puskesmas yang mungkin ya seperti tadi yang disampaikan sama Ibu Fitri bahwa ada program dari puskesmas itu tidak boleh merokok di dalam rumah gitu. Nah itu memang mengurangi dampak yang saya maksudkan adalah ya setidaknya keluarga yang di rumah yang tidak merokok dia tidak terdampak. Karena seperti yang disampaikan sama Pak RW tadi sama Pak RT, kalau misalnya dia sudah perokok aktif, mau digimanain pun dia tetap bakal merokok. Iya, Karena itu adalah perilaku yang sangat sulit untuk dirubah. Nah, jadi kita menguranginya, ini saran dari saya, mungkinnya dari teman-teman ya, saran juga dari saya. Apabila mungkin bisa diterima nanti programnya seperti ini, kita akan jalankan. Tapi kalau misalnya nanti mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang kita tidak yang merokok aktif, biarkan dia merokok. Karena itu akan sangat sulit. Tadi salah satu solusinya kalau misalnya mau memberhentikan orang yang merokok, kita tutup pabriknya. Dan itu di luar wewenang kita. Gitu. Nah itu levelnya udah jauh ya Bapak Ibu. Nah jadi kita sekarang mungkin di sini ada ibu-ibu dari kader, ibu-ibu RT juga merasakan dampaknya. Karena salah satu yang membuat anak merokok adalah dia melihat orang tuanya. Melihat bapak saya merokok ya nanti saya merokok juga nggak apa-apa.
Nah itu kan konsep yang salah. Nah itu salah satu program dari Puskesmas tadi, alhamdulillah itu saya yakin bagus sekali dampaknya ke masyarakat dengan orang yang merokok itu tidak dilakukan. Nah selanjutnya mungkin kita bisa melanjutkan program itu, dengan cara edukasi ke masyarakat. Edukasinya bukan hanya memberikan penyuluhan, tetapi mewadahi masyarakat, dibatasi lingkup merokok itu yang harus dibatasi. Nah seperti misalnya di negara-negara lain atau di fasilitas-fasilitas umum tidak boleh merokok di situ. Misalnya fasilitas umum di wilayah RW 12, mohon maaf Pak RW, ada apa di sini? Pemancingan. Masjid misalnya kan yang ramai itu. Terus misalnya ada tempat lapangan mungkin Pak ya, ada lapangan misalnya seperti itu, atau misalnya ada tempat-tempat yang didatangi oleh anak-anak, didatangi oleh ibu-ibu, didatangi juga oleh remaja dan orang tua. Nah itu adalah fasilitas-fasilitas umum. Nah di situ kita memang harus komitmen dengan pemerintah yang ada di RW. Tidak boleh merokok di situ, karena di situ ada anak-anak, di situ ada perempuan. Nah sehingga nanti kita buat kawasan dilarang merokok. Nah tetapi tadi komitmen dari pemerintah tempat itu harus memberikan arahan kepada seluruh masyarakat. Nah dengan adanya seperti itu, jadi setidaknya dia tidak memaparkan dampak itu ke masyarakat yang tidak merokok. Nah, karena tadi ya kalau misalnya mau merokok silakan dibuatkan misalnya satu tempat juga kawasan merokok, ya silakan nanti yang merokok di situ gitu. Jadi kalau misalnya mau merokok silakan saling memberi racun dengan sesama perokok begitu. Jangan berdampak ke orang lain. Nah mungkin kalau program-program yang seperti itu lebih bisa direalisasikan gitu ya. Karena tidak merugikan juga yang perokok aktif, yang perokok berat, dia tidak akan merasa didiskriminasi di wilayahnya sendiri dan menghindari dampak untuk orang-orang yang tidak merokok, terutama anak-anak. Nah lalu yang kedua tadi yang kita berbicara, konsep yang kedua yaitu yang coba-coba merokok. Nah ini anak-anak dan remaja. Nah anak-anak dan remaja ini sulit tadi seperti yang Bu Kada sampaikan, sulit untuk dibendung karena kenapa? Di rumah kita sudah dikontrol. Tidak usah merokok, tidak usah merokok. Ketika merokok kita marahin. Tetapi dia di luar itu kan tidak bisa dikontrol. Dia merokok atau tidak itu tidak bisa dikontrol. Nah langkahnya memang seperti yang tadi disampaikan sama, mohon maaf Pak RT ya, sekretaris ya, mohon maaf. Nah seperti yang disampaikan sama Bapak tadi terkait dengan upaya konsep pencegahan untuk remaja. Nah seperti diberikan misalnya seperti simulasi supaya remaja itu lebih mengerti dampak ketika merokok itu seperti apa. Nah hal-hal yang seperti itu karena remaja itu sebenarnya dia tahu rokok itu berbahaya, tetapi tahunya ini hanya tahu, tidak paham gitu. Nah konsepnya adalah kalian di mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat itu ada teori perilaku itu. Teori perilaku itu kan dari tahu menjadi paham. Nah dari paham nanti menjadi aplikasi. Nah itu yang kalian harus dorong ke remaja. Jadi kalau misalnya memberikan penyuluhan secara orang presentasi seperti itu tidak akan berdampak karena itu sudah sering dilakukan. Nah bagaimana caranya program kalian itu bisa membuat remaja itu paham bahaya rokok itu. Nah dengan adanya simulasi kalian tunjukkan itu adalah bukti nyatanya seperti apa. Nah kalau misalnya seperti itu dia nanti akan remajanya akan paham karena remaja itu kan polanya masih labil. Nah dia masih labil itu sebenarnya gimana kita mau bawa dia ke jalan lurus dia akan lurus, kita mau bawa dia nanti bengkok dia akan bengkok karena remaja-remaja itu masih sangat rentan sekali. Nah itu yang tadi Pak minta konsep kalian itu mau seperti apa. Nah karena kan nanti harapannya begini Bapak Ibu, mahasiswa kita setelah kegiatan ini ada yang dirasakan begitu dari masyarakat itu, perubahan yang kalian berikan itu ada. Karena jangan sampai datang selesai kegiatan hilang, lupa masyarakat. Nah itu hal-hal yang sangat kita hindari.
Ya silakan nanti yang mau konsepnya seperti apa kita sepakati di sini. Itu gunanya ada forum RW seperti ini. Ya makanya mungkin itu dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa diterima. Mungkin saran dari Pak Bung, ya terima kasih Bapak. Saran dari kami mungkin kayak kan kalau misalnya dari kata itu kan ibu mungkinnya ibu-ibu gitu ya, mungkin anak remaja kayak kurang dulu pasti suami juga bukan merokok gitu kan kasarnya gitu. Kalau misalnya dari kita kan juga sama-sama remaja ya, kita mungkin seumuran gitu ya, walaupun memang ada yang lebih dewasa gitu, tapi kita mencoba mendapatkan itu karena adanya komunitas tersebut mungkin bisa kayak ayo kalau dari Karang Tarunanya gitu, kayak ambilnya dari Karang Tarunanya terlebih dahulu gitu, terus kayak kita mendapatkan diri gitu, terus kayak masih tahu gitu kalau misalnya jadi saya juga pelaku perokok juga ya. Pelaku utama perokok. dari SD Ya, saya udah perokok berat lah gitu kan, sehari itu hampir lebih dari sebungkus gitu kan. Nah, memang saya tahu sebetulnya merokok itu bahaya dan sebagainya, tapi kan itu udah berabad-abad sebetulnya kan, dan sebetulnya mah efek itu hanya sekedar bahaya itu bahaya ketika rokoknya aja, tapi nilai ekonominya itu kan lebih tinggi sebetulnya, bahkan pemerintah aja sampai disumbang oleh bea cukai aja itu hampir berapa ratus triliun gitu per tahun. Nah, sebetulnya mah kalau membedah itu terlalu jauh. Nah, saya juga kemarin, kenapa saya tadi katakan simulasi seperti itu. Nah, kemarin itu kan ada simulasi juga terkait dengan rokok herbal gitu kan, terkait rokok herbal. Jadi dibandingkan antara bahayanya itu seperti apa, rokok herbal itu amannya itu seperti apa gitu kan. Kalau misalkan hanya sekedar wah rokok herbal sama aja dibakar, itu kan pemahaman yang hanya sekilas gitu kan, tapi ketika dibuktikan gitu kan, kenapa misalkan ada istilahnya mah bahan bakar kayak biosolar, ada solar gitu kan tergantung apa yang dibakar kan, seperti itu. Nah, dampak bahaya dan tidaknya itu dibuktikan dengan simulasi seperti itu kan, bahkan sampai kenapa saya beralih ke rokok herbal gitu kan, karena buktinya itu nyata, bahkan si sekarnya pun bisa jadi obat, bisa jadi energi listrik dan lain sebagainya. Nah, itu disimulasikan gitu kan. Wah, ini sekarnya aja bisa jadi energi. Kenapa jadi energi? Coba kita kumpulin sekarnya dan sebagainya, masukin ke air, terus pakai tegangan listrik dan lain sebagainya. Akhirnya benar, jadi lampunya tuh jadi nyala. Satu tetes saja nyala, terus sampai si lampu itu terus nyala gitu kan. Nah, bahkan kalau misalkan anggap nih asapnya tuh berbahaya dari mana? Dia buktikan tuh 14 batang dia sudah sendiri, dan asapnya itu nggak dikeluarkan. Karena apa? Karena si asap daripada rokok herbal itu dia menjadi uap gitu, bahkan menjadi energi gitu. Nah, jadi dengan pemahaman seperti itu saya pun jadi, waduh, ngeri juga ya kata saya gitu kan. Akhirnya jadi paham, dari tahu itu jadi paham. Makanya mau kata orang apapun gitu kan, akhirnya udah beralih ke rokok herbal. Nah, karena saya itu kan kerja saya tuh biasa di meja ini gitu kan, karena biasa gambar-gambar dan sebagainya. Nah, saya ke ruang kerja itu saya biasa di kamar, tapi saya sama anak-anak. Nah, saya buktikan merokok sampai beberapa batang di kamar dan ditutup semua, itu nggak ada, begitu masuk ke kamar tuh nggak ada bau rokok apa gitu. Rokok herbal. Nah, di baju di apapun nggak ada bau rokok gitu. Nah, itu saya yakin dari situ gitu kan. Nah, itu berangkat daripada simulasi tadi kan gitu. Nah, makanya ya kalau misalkan nanti ketika ada program seperti ini terus memberikan, karena rokok itu sebetulnya bukan hanya sebatas perilaku, dan berarti kan dengan perilaku itu ada tingkat istilahnya tuh lebih ke psikolognya gitu kan.
Ya, dari segi baik dan buruknya itu seperti apa gitu kan. Itu saja mungkin ininya segera masuk lagi tambahan. Berarti kan itu kan dari perbandingan rokok biasa sama rokok herbal. Nah, terus kan kayak udah dibuktikan gitu. Hanya sekedar contoh. Terus kan kayak sekarang kayak ada bako dan vape gitu. Nah mereka juga kan kayak daripada rokok itu mendingan vape cina gitu kan. Nah daripada vape mendingan bako. Nah mungkin dari situ kita bakal mengasih perbandingan mana yang baik. Karena kan emang bener perokok yang udah berat mah bakal susah gitu. Tapi seenggaknya mereka teh tahu mana yang lebih baik gitu. Walaupun emang itu bakal terus dilakuin gitu. Nah mungkin dari situ yang ya pertama kita bakal mendekati dulu remajanya gimana. Kalau misalnya terus kan butuh bukti, mungkin kita akan membuktiin perbandingan ini sama ini mungkin itu kalau misalnya. Nah kalau misalkan itu kan jadi kalau misalkan antara rokok konvensional dengan pipe kayak gitu, itu sebetulnya mah nilai ekonominya yang dia kejar, kayak tembakau gitu. Jadi nggak ada yang namanya takut bahaya dan sebagainya, ini lebih aman bukan. Jadi di lapangan itu lebih ini lebih awet loh, pakai itu lebih awet, 1 bulan kita bisa cuma beli 1 ininya gitu. Kebanyakan itu seperti mau itu. mikirkan duit gitu. Ya itu dari segi nilai ekonominya. Nah makanya harus diperhatikan ini vape itu bahayanya apa gitu kan bisa. Tinggal rokok bakal musuh, orang ini. Iya, abring tong. Jika di kamar juga di RW. Kemarin saya mengikuti penyuluhannya sangat ampuh bisa tergantung dari niat kita. Memang pertama dari niat, kan kita punya hati, mereka juga punya hati, kita sentuh hatinya. Jadi hati-hati. Gimana gitu? Tapi jatuh sini nggak. Jadi lo bisa mengurangi gitu. Ya nggak apa-apa ini biar nggak tegang ya. Kita kan sharing aja. Musyawarah. Nih, ini. Jadi kita sharing dulu. Di mana punya hati. Jadi kita lakukan itu. Alhamdulillah ada pengurangan gitu. Dari 1 hari 2 bungkus, mereka 1 hari bisa 3 bungkus. Jadi lihat kasoak. Biasanya kan ya kayak bapak tadi kayak kereta gitu ya, dan bapak datang tadi kayak kereta gitu ya. Lama-lama itu lihat orang aja kan langsung muntah gitu. Nah itu yang itunya Neng. Jadi kita sentuh hatinya dulu. Kalau sudah diraih bisa disentuh. Kalau disentuh kebanyakan dari sarang asli. Saya kalau selama itu disentuh bukan disentuh. Jadi sarang heo Gara sarang heo gak susah. Segala maaf, udah lanjut aja, jangan dulu fokus ke rokok kan masih banyak. Intinya, kalau rokok mana jelas berjalan gitu. Kan waktunya sekarang mepet sampai jam 10:30 ya. Kebetulan kan di Jumat. Kalau di Bang Ibu Jumat silakan aja sampai jam 1 juga, nggak apa-apa. fokusnya pada rokok aja. Fokusnya rokok aja. Emang rokok yang kendalanya mungkin. Ya, kalau Kendalanya karena fokus ke rokok ya udah silakan aja gitu. Takut ada usaha apa lagi gitu ya. Pada kerja. stroke juga dia kan mengurangi stroke kan. Alhamdulillah. 3 bulan aja tapi kosong itu mah yang punya yang lainnya Setuk menu di mana takdir. Izin menambahkan ya Pak Ibu. Jadi intervensi yang akan kami lakukan itu yang pertama adalah pengumpulan remaja dan memberikan edukasi tentang bahayanya rokok. Setelah itu yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Agung, membuat gazebo rokok
kawasan Oh iya. mengetahui kawasan gitu kayak buat ini ngerokok gitu Ya, kawasan merokok sehingga itu akan meminimalisir apa sih yang tadinya merokok di luar tempat di sembarang tempat bisa meminimalisir. Jadi tidak apa sih menularkan asap rokok itu ke orang lain atau bisa disebut merokok pasif. Setelah itu langkah selanjutnya itu germas, itu melakukan aktivitas fisik misalnya daripada merokok melakukan aktivitas fisik misalnya gotong royong setiap 2 minggu sekali. Dan menjaga kebersihan lingkungan. Iya, kalau menurut saya seperti itu, Bapak Ibu. Teh ada masukan Pak Teh? Sok mangga. Sampai tuang wae. Cuman begini mungkin ada sedikit masukan dari saya. Kalau menurut saya memang itu program sangat bagus kan. Cuman yang paling harus diperkuat adalah mental aja akhir. Karena di lapangan pasti mental yang paling dibutuhkan. Jadi jangan istilah gini, kita baru berjalan satu langkah ada hambatan terus menyerah. Itu kan rata-rata kalau apa istilahnya program yang bergesekan dengan hal-hal seperti yang kecil itu kan banyak tantangannya lah. Jadi yang masukan dari saya yang harus berpokok adalah mental untuk berjuang untuk program ada itu yang paling menurut saya yang paling harus diperjuangkan. Anak remaja itu susah dikumpulkan. Anak remaja itu paling susah dikumpulkan. Warung itu juga ada waktunya. Ada waktunya mereka ngumpul. Anak-anak ngumpul banyak yang ngumpul. Malam hari. Ipan. Tapi ngomong Ipan ngomong. Dan sekarang mah untuk remaja zaman sekarang udah punya kepribadian masing-masing, susah kalau ngomong. Jadi awalnya juga dari sekolah, kalau sudah menginjak ke SMA, nah baru anak saya juga ini pengalaman bukan orang lain ya. Dari anak saya juga semenjak masuk dari mau SMA kelas 1, nah di situ pergaulan yang mungkin lah dari saya juga nggak bisa terus dipantau, masa mau dikejar ke sekolah sama orang tua kan jarang Pak ya. Nah di situ terjadinya perubahan dari fisik, dari perilaku di situ Pak sebetulnya. Kalau dari SMP masih bisa kita pantau terus, tapi kalau pikiran udah keminyak ke mau SMK, nah di situ susahnya Pak. Pergaulan sebetulnya kalau merokok mah, dan terus tergantung terhadap kuat mentalnya tidak di pergaulan tersebut yang saya rasakan. Saya juga pengalaman ya bukan suka merokok, tapi kadang kalau dirayu nih taman kesal nih merokok Pak RW strategi cuma dasar apa untuk pemanasan, kalau istilahnya simpan lagi gitu. Alhamdulillah bisa kuat Pak gitu. Kalau saya testimoni saya mah gitu Pak, merasakan rokok kalau nggak biasa mah pahit Pak ya. Pahit Pak. Nah PRD mah gitu. Ya, kalau meninggal nggak gantung atau kalau makanan ya terus terang. Jadi saya mau kalau nggak merokok ke makanan harusnya gitu. Kita mau saran orang juga enggak, takutnya nggak menerima lah. Tapi kalau saya merasakan emang enak juga kalau merokok. Di faktor kesehatan. faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga, tapi tetap juga kalau tidak merokok juga mungkin kembali ke makan larinya gitu. Nah, mungkin menurut saya mah kegunaannya gitulah gitu. Tapi kadang kan pengalaman anak sendiri kalau dikasih tahu ini bahayanya seperti ini. Udah susah Pak kalau udah lewat seperti ini, ya susah terus. Tapi lebih pendekatan lebih ini biasanya ya
kalau saya kemarin ngerasain gitu, memang pendekatan terhadap agama, kenapa MUI mengharamkan gitu kan. Nah kan sebelum kalau saya kemarin karena memang ikut di rokok herbal ya, jadi sebelum menerangkan rokok herbal itu kan dibahas dulu tuh rokok-rokok konvensional yang sekarang kan. Nah itu ada zat apa, bahkan sampai kenapa diharamkan itu misalkan karena ada babi, ada segala, anggaplah itu mah ininya gitu kan. Nah itu kalau misalkan kita istilahnya mengkonsumsi itu udah pastilah itu mah dosanya aja gitu, udah inilah gitu kan. Nah kalau dengan sentuhan-sentuhan itu memang agak merinding. Saya juga langsung beralih ke rokok itu kan karena memang gitu kan. Ya ini mah hanya sekedar ini aja karena dari segi pengalaman kemarin itu seperti itu. Makanya pas diambil juga dari keseluruhan mungkin kayak memberikan edukasi lebih dekat lagi kepada keluarga atau remaja gitu mungkin. Terus ya kan benar kayak hanya melibatkan agama juga mungkin bisa gitu ya. Karena itu lebih ke psikologi. Ya terus ya mungkin sedikit diberitahu realnya bahwa gimana gitu mungkin ya. Terus kayak ya pertama pendekatan, yang kedua edukasi, yang ketiga kayak memberi wadah. Kalau itu tempat kawasan merokok mungkin seperti itu. Terus kalau ada mah ini kita sekalian cari solusi ini ya. Ketika misalkan dia berhenti merokok itu misalkan dengan apa sih ininya gitu. Enggak, ya terserah itu mah dari apa gitu kan cari ininya lah buat solusinya gimana. Karena memang jika rokok yang merusak puntung permen terus permen dari karyawan. Timbul lagi selama dikasih permen bisa ilmu kuyonnya. Selama tidak merokok, selama merokok tidak punya kencing manis. Kenapa sekarang selama merokok jadi kencing manis? Itu lebih membahayakan itu. Yang beri orang. Rokok itu kayak kebutuhan hidup sekarang mah ya. Bayar ya yang suka merokok, sehingga kebutuhan sehari-hari itunya. Lain cekasaran daripada tengah rokok mending makan cenah gitu. Itu kan jadi kayak Resep ayam gitu. kebutuhan hidup kan kayaknya. Daripada tengah rokok mending makan cenah. Jadi rokok itu bisa saja, tapi kadang-kadang ayam momentum rada aduh. Jadi Peribahasa gitu. Daripada tengah rokok tidak makan peribahasa. Padahal enggak pernah banget itu bisa kok hasil ngomong di sebuah kopi Mulai herbal pakai barang apa Pak? SIM Pak. Oh SIM ya. Itu kan dari terkenal ya. apa? Terkenal ya SIM. Itu terkenal. Itu kan yang bikinnya kayak Kan dia teruskan. Iya. Nah, Kesimpulannya seperti apa? nah Biar Yang izin menambahkan, jadi kesimpulannya itu yang pertama kata Anita tadi pendekatan kepada remaja yang dibantu dengan Karang Taruna. Setelah itu edukasi tentang bahayanya merokok. Dan yang ketiga memberikan wadah untuk kepada remaja yang bahwasan merokok. Paling yang itu akan kami implementasikan untuk RW 12. Bagaimana pembahasannya? Jadi begini, mungkin ini dari saya pribadi yang mungkin mudah-mudahan mewakili. Jadi intinya gini, program yang sudah dicanangkan oleh ADART Masa ini istilahnya silakan dilanjutkan. Jadi pihak dari ke-RW-an itu mendukung 100%. Silakan yang mau dilibatkan siapa, dibikin programnya seperti apa, nanti mungkin Pak RW dengan laporannya ya gitu aja.
Jadi silakan dilaksanakan, didukung. Mudah-mudahan insya Allah yang penting semangat tetap minimal berhasil walaupun persentasenya sekecil apapun, yang penting ada usaha berhasil itu aja. Ya, terus semangat terus. Kalau sudah berusaha. Kalau siangnya misalkan pertama kita buat ini dari 12 Ya, buat bikin apa silakan aja. himbauan dari Spanduk buat lagi Cuma himbauan baru ada satu yang himbauan dari Iya. puskesmas kalau ada himbauan. Karena kan dilihat dari Sepadu yang mereka tetap di situ. tapi sebenarnya ada itu Iya, Pak. ini ada Iya, itu. Ya mungkin seperti itu Ya, Bapak berusaha. RW, Ibu Bapak RT setempat, baik karena Toga Toman, minta bantuannya mungkin selanjutnya apa Bu? Mungkin untuk musyawarah barang dari mungkin Pak, karena belum ada juga. Baik nanti untuk tahap selanjutnya akan saling kontribusi mungkin. Mungkin itu sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangannya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat tuh dituang. Dari para